Terima kasih saudara-saudari dimanapun Anda berada, saat ini masih bersama kami redaksi Gema Baptis Timika Papua. Kini kita akan ikuti cuplikan kegiatan Natal Sekolah Minggu, yang rangkai dengan penginjilan anak tahun 2021 di Jemaat Baptis Patmos Pomoko. Tema Natal bagi keluarga besar Jemaat Baptis Patmos Pomoko, tidak sekedar kalimat tak bermakna melainkan diimplementasikan dalam kasih persaudaraan yang nyata. Hal itu terlihat dari perayaan Natal Sekolah Minggu yang dikemas dengan penginjilan kepada anak-anak, yang berlangsung dari pagi sampai dengan sore hari pada tanggal 18 Desember tahun 2021 ini. Pada umumnya makna Natal bagi anak-anak sekolah minggu yang paling berkesan adalah perayaan Paskah dan Natal. Dan di mata mereka hari Natal identik dengan pembagian hadiah, pertunjukan drama tentang kelahiran Yesus, baju baru, pohon Natal, dan liburan. Tidak hanya itu, sosok Santa Claus juga menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak sekolah minggu. Bahkan anak-anak non-Kristen pun mengerti bahwa di hari Natal ada Santa Claus. Tidak heran jika kita menanyakan apa itu hari Natal, beberapa dari mereka pasti akan menyebutkan nama Santa Claus. Sementara bagi orang tua sendiri, agar anak-anak senang dengan hari Natal, hadiah menjadi salah satu hal yang sering dilakukan. Tetapi ada hal-hal lain yang lebih penting untuk dilakukan agar anak-anak lebih mengerti dan memahami apa makna Natal yang sebenarnya. Pada kesempatan Natal tahun 2021 ini, Gembala Sidang Jemaat Baptis Patmos Pomoko, Bapak Enias Sinurat, STH, mengajak jemaat setempat untuk Natal tahun ini dirangkai dengan penginjilan anak, sentuhlah hidup anak-anak untuk kekekalan. Tutur Gembala Sidang setempat. Selanjutnya anak-anak sekolah minggu diajarkan hari kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat. Tentu hal ini pasti sering diajarkan di sekolah minggu, tapi tidak ada salahnya jika orang tua membahas kembali tentang arti Natal yang sesungguhnya. Karena sudah dibuatkan oleh para nabi sebelum Tuhan Yesus lahir, para nabi sudah dikasih tahu kalau nanti akan datang Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus. Malaikat kasih tahu sama Gembala, kamu datang ke Bethlehem, bukan di Bethlehem rumahnya di Damaskus. Kamu datang ke Bethlehem. Jadi langsung ada Gembala dong datang. Mereka datang, mereka kasih tahu kalau mereka telah diberitahu oleh malaikat untuk datang ke Bethlehem, ke kandang domba tempat Tuhan Yesus lahir. Bapaknya Tuhan Yesus siapa? Yusuf. Sejarah jasmani ya. Ibunya? Ya, semua sudah tahu ya, pintar sekali. Terus yang kedua orang Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Berikut cuplikan kegiatan Natal gambar mewarnai anak sekolah minggu. Gambar mewarnai menjadi sebuah aktivitas yang seru dan menyenangkan bagi anak-anak. Disediakan gambar-gambar mewarnai cerita Alkitab untuk aktivitas anak-anak sekolah minggu. Dalam kegiatan ini, anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok Indria, Madya, Pratama, dan Tunas Muda. Dan dipandu oleh Ibu Oktavia Sigalingging, Ibu Sri Septiani Wenda, Ibu Angelina Kogoya, Bapak Pinius Wenda, dan Papuanus Kogoya. Hal ini dilakukan agar saat mewarnai, anak-anak akan melatih imajinasinya guna memilih warna yang sesuai dengan gambar yang akan diwarnai. Sketsa gambarnya cukup simpel, namun jika diwarnai dengan warna yang pas nantinya akan menjadi sangat menarik sekali untuk dipandang seperti sebuah lukisan anak.
Gambar untuk mewarnai anak sekolah minggu, diwarnai dalam berbagai kategori dan salah satunya adalah kategori gambar mewarnai sesuai dengan tema mewarnai gambar untuk anak sekolah minggu dan terlihat cukup menarik bagi anak-anak untuk belajar mewarnai. Dalam kegiatan ini orang tua pun dan kakak-kakak ikut turut memeriahkan kegiatan ini dengan alunan pujian-pujian Natal. Para orang tua bisa menggantinya dengan menyebutkan bahwa Yesus lahir karena Yesus sayang dengan anak-anak. Jangan lupa untuk memperkenalkan juga siapa sosok Tuhan Yesus itu dan seberapa pentingnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Dampak dramatis pelayanan dan penginjilan anak sangat memotivasi gereja dan pelayan anak. Kini, lebih dari 85% orang Kristen menerima Kristus pada usia 14 tahun atau bahkan lebih muda. Sumber Child Evangelism Fellowship. Pelayanan anak yang kuat juga merupakan cara yang sangat baik untuk menjangkau seluruh keluarga bagi Kristus. Berikut strategi Jemaat Patmos Pomoko untuk mengabarkan Injil kepada anak-anak. Semangat anak-anak dalam penerapan strategi-strategi dan program-program ini akan menciptakan kesempatan yang luar biasa bagi pelayanan dan penginjilan anak. Anak-anak bisa menjadi sangat terbuka terhadap Injil. Yesus sungguh mengasihi anak-anak. Satu, izinkan dan dorong anak-anak terlibat dalam pelayanan. Anak-anak bukanlah gereja masa depan, mereka adalah bagian dari gereja yang sekarang. Dengan mengizinkan dan mendorong anak-anak untuk terlibat dalam pelayanan, mereka menjadi sadar bahwa mereka itu penting. Menurut penelitian dan pengamatan, anak-anak yang aktif terlibat dalam pelayanan, kemungkinan besar akan tetap aktif di gereja saat mereka tumbuh dewasa. 2. Pelayanan antar jemput. Banyak anak mungkin membutuhkan sarana untuk bisa ke gereja. Pelayanan antar jemput dapat membantu anak-anak untuk bisa sampai ke gereja. Banyak orang tua akan mengizinkan anak-anak mereka ke gereja bila tidak menyusahkan mereka. Pelayanan antar jemput akan membuat orang tua lebih mudah dalam mengizinkan anak-anak mereka ke gereja. Pelayanan antar jemput bagi anak-anak bisa menjadi langkah pertama sebelum seluruh keluarga terlibat dalam gereja. Agar penjangkauan anak-anak dapat terwujud, anak-anak harus dapat dekat dengan pelayan. 3. Acara khusus dan pesta liburan, Natal, Paskah, dan lain-lain. Pesta dan perayaan liburan bisa digunakan untuk menjangkau anak-anak. Acara-acara ini bisa diadakan tiap tahun. Banyak orang dewasa yang bisa berbagi pengalaman indah tentang perayaan Natal tahunan yang pernah mereka lalui. Dengan mengadakan perayaan Natal yang kreatif, gereja akan menciptakan kenangan-kenangan akan yang terus ada dalam ingatan setiap anak. Tuhan akan mempercayakan aset yang lebih banyak untuk dikelola. Tuhan sangat mengerti kemampuan kita. Akhir kata, jika kita melakukan setiap perkara kecil dengan baik dan benar, kita akan diberi perkara yang lebih besar. Bila kita sungguh-sungguh mengelola aset Tuhan, Ia akan menambahkan kepada kita pelayanan yang baik bila kita siap menerimanya. Jadi,
Siapkan hati untuk melayani anak-anak dengan sungguh-sungguh. Amin. Kami dari Jemaat Baptis Patmos Pemako mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan